Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-muslimin 'Eidul Fitri ba'da siyam Ramadan wa 'Eidul Adha ba'da yaumil Arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulkul 'azim al-akbar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini semua umat Islam melaksanakan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Tentunya momentum ini tak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 111 sampai 99. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim sekian lama tidak mempunyai anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim dipuji Allah agar menyembelih sang anak tercinta. Singkat cerita, tatkala Nabi Ibrahim dan Ismail pasrah kepada Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhi 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap tahun adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan secara umum yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian yang sangat berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai seorang anak, kita tidak boleh terlena bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya dengan tujuan dan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Sikap Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ini memberikan pelajaran bagi para orang tua. Jangan sekali-kali memaksa anak untuk melakukan sesuatu, sekalipun itu termasuk hal yang baik. Tetapi tanyakanlah atau mintalah pendapat kepada sang anak, karena secara tidak langsung hal ini dapat mendidik anak untuk saling menghargai orang lain. Jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu kita juga diingatkan agar jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain juga kita bisa dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharapkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya